Sukses. Terima kasih banyak. Ya. Saya juga mau Eh, provisi ya, tapi nanti akhir penutup dia. ya. Kami sering ketemu dengan beliau di Kupang, Pak Siap. Agus. Nah, jadi gini loh, sebenarnya figur-figur kontestan untuk Pilkada Malaka di 2024 ini putra-putra terbaik Malaka dengan plus minus, dengan prestasi. Ya, berbicara tentang figur pemimpin, figur kepala daerah ini, prosesnya adalah proses politik lokal. Nah, mengelola kemenangan ini kan dari masing-masing figur kan paling tidak mereka menyiapkan strategi dan itu harus di-manage dengan baik. Mengelola kemenangan itu tidak bisa parsial. Dia harus dikelola dengan baik secara terstruktur. Ini banyak-banyak banyak pertimbangan, banyak aspek, banyak strategi yang memang harus dikerjakan untuk bisa memenangkan figur-figur itu. Bagaimana bisa membranding, bagaimana programnya, bagaimana komunikasi politiknya, bagaimana upaya sosialisasi dirinya, pencitraannya, medianya, tim kerjanya, target suaranya. Ini kan banyak-banyak hal komponen yang akan menentukan dalam perjuangan itu. Nah, kalau berbicara tentang figur dengan basic latar belakang, saya pikir ya ini normatif, ini melengkapi dari apa pribadi masing-masing figur yang berkontestasi dalam pilkada Malaka. Eh, ya, saya pikir kita menganalogikan figur dengan profesi banyak sih. Kalau dia dosen, dia jadikan masyarakatnya kayak mahasiswa. Kalau dia dokter, dia jadikan masyarakatnya kayak pasien. Kalau dia pengacara, dia jadikan masyarakatnya kayak apa kliennya. Jadi ini kan masing-masing dengan style, dengan identitas dan entitas apa basic mereka yang mereka coba untuk tampilkan. Tetapi yang paling penting bagi Malaka adalah bagaimana menemukan seorang pemimpin yang punya identitas leadership itu, dan termasuk buat seperti kakak Agus mereka ini yang berkesempatan hadir dalam parlemen regional di provinsi ini juga menjadi satu tanggung jawab yang bukan gampang berproses dari pileg kemarin sampai bersih nantinya, berproses kemarin sampai dengan nanti duduk menjadi wakil di provinsi. Saya pikir justru ini akan menjadi satu pemicu yang baik, akan menjadi satu tantangan yang baik buat uh, senior mereka, buat abang mereka yang sudah berkontestasi dalam demokrasi secara terstruktur. Nah, Malaka itu merindukan figur-figur yang saya pikir memang komunikasi politiknya harus baik. Yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang ada di Malaka itu cuma dua, komitmen politik dan komunikasi politik. Saya coba flashback kembali ke belakang 2020, 2015, 2020. Program RPM itu berhasil loh kalau saya mau bilang. Berhasil, sangat wow. Tapi um, ada komunikasi politik yang membuat situasi itu juga terperangkap di 2020, 9 Desember 2020, yang membuat masyarakat ini kan cuma dua, buat baik dipuji, buat tidak baik dimaki. Kita masyarakat ini kan sudah mulai melek dengan proses-proses politik langsung ini. Nah, betul, dalam setiap kontestasi pemilu kita membutuhkan kos politik tapi tidak money politik. Jadi kita jangan menggiring opini, membentuk opini masyarakat bahwa politik itu tidak identik dengan uang. Akhirnya kita mengkanal kepentingan itu dengan money. Kita butuh money untuk proses perjuangan itu, tapi bukan berarti bahwa money, kita mendewakan money untuk perjuangan kita. Ini juga hati-hati, karena yang paling penting adalah komunikasi politik dan komitmen politik itu dengan pola-pola pendekatan. Saya pikir Malaka ini kan pola komunikasi politiknya kan berbasis budaya, seperti Saladi. Tinggal sekarang figur-figur ini memainkan peran saja, membangun komunikasi yang baik, mengelola tim yang baik, mengelola isu politik yang baik, membranding program yang baik. Saya pikir masyarakat akan menilai. Nah, Malaka ini kan kita juga harus bisa mapping loh. Kita bisa mapping dengan jumlah DPT kemarin 148 itu, kita bisa mapping pemilih-pemilih rasional, pemilih-pemilih tradisional, pemilih-pemilih yang kita anggap mereka swing voters, yang memang tidak ada pilihan terhadap